Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Al-Fakir Khatib berwasiat pada diri pribadi dan juga kepada seluruh jamaah sekalian. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, yaitu melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, ikut contoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menjauhkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan lalu kita semua melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan ibadah puasa Ramadan, di mana target dan sasaran serta tujuan daripada kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita dengar, yaitu Quran surat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi hadirin sekalian, kita telah melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Targetnya adalah bagaimana kita menjadi orang yang bertakwa. Tentu untuk mengetahui apakah kita sudah sampai kepada target dan tujuan tadi, kita harus memahami terdahulu bagaimana kriteria takwa.
Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama telah membuat suatu ringkasan agar kita mudah memahami makna takwa, sehingga kita bisa memahami dan introspeksi sejauh mana takwa kita telah kita capai. Di mana ulama telah membuat suatu ringkasan poin-poin isi daripada takwa yang terdiri daripada 5 hal. Unsur takwa yang pertama adalah imaniyat. Bagaimana kita setelah Ramadan iman kita meningkat. Iman adalah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Khalik, Allah Razik, Allah Malik. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Di saat yang sama Allah Subhanahu wa taala juga memelihara kita. Dan di saat yang sama Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan rezeki kita. Maka kita sering mendengar penjelasan para alim ulama ketika seseorang meninggal dunia, bisa saja asbabnya karena sakit jantung, bisa saja asbabnya karena sakit ini dan sakit itu, bahkan tanpa sakit pun dia bisa meninggal dunia. Maka ulama jelaskan mengapa dia meninggal dunia, hakikatnya rizkinya atau jatah rizki di dunia telah habis. Maka kita harus yakin Allah yang menciptakan kita, Allah yang memelihara kita, dan di saat yang sama Allah Subhanahu wa taala yang memberi rizki kepada kita. Kita diperintahkan untuk berdagang, berikhtiar, pergi ke toko, pergi ke ladang, pergi ke kantor, pergi ke sekolah. Berikhtiar mencari nafkah. Itu pun perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan yakin rizki datang dari kantor. Jangan yakin rizki datang dari toko. Jangan yakin rizki datang dari ladang. Yakin bahwa rizki datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini iman. Nampak di mata rizki datang dari toko. Nampak di mata rizki datang dari kantor dan lain sebagainya. Inilah tarbiyah iman. Bagaimana hati kita tidak berubah. Tetap kita datang ke toko, tetap kita datang ke ladang, tetap kita datang ke kantor, tapi yakin bahwa rizki datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika azan berkumandang, muazin mengumandangkan azan, maka yakin yang mengundang adalah Rabb kita, zat pemberi rizki. Maka kita akan tinggalkan dagangan untuk sementara waktu 10-15 menit. Tinggalkan kantor, tinggalkan ladang. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala pemberi rizki kita telah memanggil kita. Jika keyakinan ini kita jaga sampai akhir hayat, maka hadiahnya adalah masuk ke dalam syurga. Rasulullah SAW bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang mati, barang siapa yang meninggal dunia dengan yakin tiada Tuhan selain Allah, Allah yang menciptakan kita, Allah yang memelihara kita, Allah yang memberi rizki pada kita, kita wujudkan dalam aplikasi kehidupan sehari-hari, kita pegang teguh, kita laksanakan ini sampai akhir hayat, dakhalal jannah, maka dijamin masuk surga. Namun hadirin sekalian, mengucapkan perkara ini mudah, karena iman tempatnya bukan di lisan, iman tempatnya dalam hati. Ketika iman ada dalam hati, maka akan wujud dalam amal. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man syahida an la ilaha illallah, yusaddiqu qalbuhu lisanahu,
dakhala min ayyi abwabil jannati sya. Barang siapa yang mafhumnya barang siapa yang yakin, yang memiliki iman. Iman tidak hanya di lisan, iman tidak hanya di mulut. Yusaddiqu qalbuhu lisanahu, hatinya membenarkan apa yang diucapkan oleh lisannya dan wujud dalam amal. Ketika kita dalam toko, ketika dalam ladang, ketika di kantor dipanggil azan berkumandang, yakin yang memanggil adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita mengimani perkara ini, maka apa kata Rasulullah? Dakhala min ayyi abwabil jannati sya, maka dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini pilar yang pertama. Pilar yang kedua, pilar ketakwaan adalah ibadah. Yang pertama imaniyat, yang kedua ibadah. Banyak ibadah-ibadah, seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah. Dan ibadah yang terpenting kata Rasulullah setelah iman adalah solat. Jika benar solatnya kata Rasulullah, maka dianggap benar seluruh amalnya. Tapi jika rusak solatnya, maka dianggap rusak seluruh amalnya. Maka alim ulama sering sekali mencontohkan, memberikan permisalan, solat itu ibarat angka 1, dan ibadah-ibadah yang lain, amal-amal yang lain ibarat angka 0. Kita berpuasa mendapatkan 0. Kita berzakat, berinfak, bersedekah mendapatkan 0. Berbaik kepada tetangga juga mendapatkan 0. 0 yang banyak akan bermanfaat ketika ada angka 1. Tapi jika 0 yang banyak tidak angka 1, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya sholat. Ketika kita sholat mendapatkan angka 1, kemudian berpuasa menjadi 10, kemudian kita mengeluarkan sedekah tambah lagi 0, dari 10 bukan 11 tapi menjadi 100. Berbuat baik kepada tetangga menjadi dapat 0 lagi, dari 100 menjadi 1000. Kemudian beramal-amal soleh yang lain kita mendapatkan banyak 0, maka menjadi 10.000, 100.000, 1 juta dan seterusnya. 0 yang banyak menjadi manfaat ketika kita melaksanakan sholat, ketika kita mendapatkan angka 1. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pilar yang pertama adalah imaniyat, pilar yang kedua adalah ibadah, dan pilar yang ketiga adalah muamalah. Hal ini penting kita sampaikan karena introspeksi. Target daripada puasa adalah takwa. Pilar takwa pertama imaniyat, pilar takwa kedua adalah ibadah, dan pilar takwa ketiga adalah muamalah. Apa itu muamalah? Muamalah adalah berusaha, berikhtiar. Ada muamalahnya dengan berdagang, ada muamalahnya dengan bertani, ada muamalahnya ke pasar, muamalahnya ke kantor, muamalahnya ke sekolah, kampus, dan lain sebagainya. Maka ketika kita melaksanakan perintah Allah dalam muamalah kita, walaupun nampaknya toko, pasar, supermarket, kantor kecamatan, kantor kelurahan, dan lain sebagainya, termasuk juga kantor swasta, kita melaksanakan perintah Allah dalam muamalah, maka sesungguhnya kita sedang melaksanakan agama. Berpahala sangat besar. Seorang pedagang, dia jujur dalam perdagangannya, dia tidak mengurangi timbangan, barang KW tidak sebut barang ori, kemudian komitmen dalam delivery time-nya, kemudian seorang yang kerja di kantor, dia amanah dalam menjalankan tugas-tugas kantornya, dia profesional dan lain sebagainya. Seorang pemimpin, dia adil dalam memimpinnya, maka semua yang dibuatnya, walaupun bukan di masjid, dia kerjakan itu semua di tokonya, di ladangnya, di kantornya, dan lain sebagainya, maka sesungguhnya dia sedang menjalankan ibadah, dia sedang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan mulia di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, surga
bukan hanya milik mereka yang bergelar ustadz. Surga bukan hanya milik mereka yang bergelar kiai dan lain sebagainya. Surga kepada siapa saja yang melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala di satu waktu dan tempat. Sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. At-tajir saduqul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Seorang pedagang yang jujur, seorang pedagang yang tidak mengurangi timbangan, seorang pedagang yang tidak menipu barang-barang yang dia jual, seorang pemimpin yang adil, seorang petani yang melaksanakan amal-amal agama dalam pertaniannya, maka dia akan mendapatkan kemuliaan di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan dimasukkan ke dalam surga bersama para nabi, para siddiqin dan para syuhada. Mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena pedagangnya. Mereka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bukan karena petaninya. Dia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bukan karena pejabatnya. Dia mengamalkan agama. Mereka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala karena dia mengamalkan agama dalam perdagangannya. Mereka mengamalkan agama dalam pertaniannya dan mereka mengamalkan agama di kantor pemerintahannya. Seorang kontraktor, kemudian dia jujur, kemudian dia memberikan upah kepada buruhnya sebelum keringatnya kering. Sesungguhnya dia sedang menjalankan perintah agama. Dan orang yang seperti ini dan istiqomah, maka dia akan masuk surga, di surga yang sangat mulia. Surganya para nabi, surganya para siddiqin, dan surganya para syuhada. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, disingkat saja pilar yang keempat adalah muasyarah. Muasyarah adalah berinteraksi. Bagaimana seorang tua baik kepada anak-anaknya, seorang suami menunaikan tanggung jawab kepada istrinya, istri pun demikian kepada suaminya, dengan tetangga berbuat baik, maka sungguh dia sedang menjalankan pilar agama. Dia sedang menjalankan agama dengan baik. Kemudian yang kelima adalah akhlak. Maka hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, akhlak ini sangat penting. Dan esensi daripada akhlak adalah hati. Bagaimana kita tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Karena ketika kita merasa lebih baik daripada orang lain, maka sungguh murka Allah Subhanahu wa taala. Iblis laknatullah alaih diusir dari surga dan akan menjadi penghuni neraka selama-lamanya, bukan karena imannya lemah, bukan. Iblis imannya sangat kuat, bahkan dalam riwayat disebutkan imannya melebihi iman para malaikat. Bagaimana tidak memiliki iman yang kuat? Iblis langsung melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena ada sifat sombong dalam diri iblis, diperintah oleh sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, dia tidak mau bersujud karena merasa dirinya lebih baik daripada Nabi Adam alaihissalam. Dia lupa siapa yang memerintahkannya. Maka karena ada sifat sombong, Allah murka, Allah marah, dan iblis menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Maka sekali lagi, esensi daripada akhlak adalah hati. Bagaimana diri kita tidak merasa lebih baik daripada orang lain, sehingga kita tetap rendah hati, kita tawadu, sifat-sifat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan mengetahui pilar-pilar ketakwaan yang menjadi ciri daripada orang yang bertakwa sebagai orang yang sukses ketika mengarungi bulan puasa Ramadan, ini menjadi introspeksi diri bagi kita. Kita sudah waktunya bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya kita berusaha menjadi orang yang lebih baik lagi dengan sandangan predikat orang yang bertakwa tadi. Maka sudah semestinya setelah bulan Syawal kita meningkat luar biasa ibadahnya,
dan di bulan-bulan lain tidak ada alasan untuk menurun semangat ibadahnya. Dengan predikat takwa yang kita dapatkan ketika puasa Ramadan sebulan penuh, maka ciri daripada ketakwaan adalah kita semakin semangat lagi dalam meningkatkan imaniat kita, dalam ibadah kita, dalam muamalah kita, muasyarah dan akhlak kita. Ketakwaan tidak hanya tempatnya di masjid, tetapi ketakwaan dikerjakan baik dalam masjid maupun di luar masjid. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga yang sedikit ini dapat kita ambil hikmahnya khususnya untuk diri pribadi kami dan juga kepada jamaah sekalian. Ja'alana Allahu wa iyyakum minal faizin al aminin wa adkhilna wa iyyakum fi ibadihi shalihin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa li dzikrillahi akbar. Aqimis shalah.